3. Cara mengatasi masalah ekonomi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hafiza Khaira Lubna dari kelas 10F. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Yang pertama, menentukan pilihan yang tepat. Yang kedua, memanfaatkan biaya peluang. Yang ketiga, menetapkan skala prioritas dan pengelola keuangan. Yang keempat, mengatasi masalah ekonomi mikro dan makro. Yang kelima, memahami sistem ekonomi sebagai solusi. Next, A. Menentukan pilihan yang tepat. Pilihan diambil untuk mengatasi kelangkaan. Pilihan harus yang paling menguntungkan. Selanjutnya, B. Memanfaatkan biaya peluang. Apa sih biaya peluang? Biaya peluang adalah sesuatu yang dikorbankan demi mendapatkan hal yang lain. Jadi dasar dalam mengambil keputusan ekonomi. Selanjutnya, C. Skala prioritas dan pengelolaan keuangan. 1. Skala prioritas. Kebutuhan yang lebih penting harus didahulukan pemenuhannya daripada kebutuhan lainnya. Prioritas 1. Kebutuhan primer, kebutuhan sekarang. Prioritas 2. Kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan masa depan. Prioritas 3, yaitu kebutuhan primer. D. Mengatasi masalah ekonomi mikro. Menentukan pilihan untuk mengatasi kelangkaan, membentuk kesepakatan produsen dan konsumen, bersinergi antara pelaku pasar dan industri, memanfaatkan analisis biaya peluang, menggunakan analisis ekonomi mikro. Lalu, kebijakan moneter. Kebijakan yang dirancang pemerintah dalam rangka memengaruhi jumlah uang yang beredar untuk memperbaiki kinerja perekonomian. Contoh, menurunkan suku bunga. Kebijakan dengan arah harga barang murah bermutu. Kebijakan dengan arah harga barang murah dan bermutu. Contoh, pemerintah menyediakan infrastruktur jalan yang baik dan bagus. Sistem ekonomi sebagai solusi masalah ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional. Teknik produksi dipelajari secara berturun-temurun, modal sedikit, pertukaran dilakukan dengan sistem barter, belum mengenal pembagian kerja. Terikat tradisi, tanah merupakan tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. Selanjutnya, 2. Sistem ekonomi komando. Peran pemerintah sangat dominan, sedangkan peran masyarakat atau pihak swasta sangat kecil. Ciri-cirinya, alat dan sumber daya produksi dimiliki dan dikuasai negara. Rakyat tidak bebas memilih pekerjaan. Kebijakan perekonomian diatur pemerintah. Next, 3. Sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi di mana kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi dilakukan oleh swasta. Ciri-cirinya, semua sumber produksi menjadi milik masyarakat. Pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi. Masyarakat terbagi atas 2 golongan, yaitu pemberi kerja, penerima kerja. Timbul persaingan dalam masyarakat. Setiap kegiatan ekonomi didasarkan atas pencarian keuntungan. Kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan keadaan pasar. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Orientasi sistem pasar beberapa negara. Kuba, perekonomian komando. Cina, Hongaria, Swedia, Inggris, Amerika, lalu Hong Kong, perekonomian pasar bebas. Sekian penjelasan dan materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.